Hai guys, welcome back Agnanda Film. Apa kabar kalian para pencinta film ara-ara? Salah, maksudnya para pecinta film-film psikopat. Semoga keadaan kalian baik-baik aja, walau nyatanya, hati kalian sedang terluka, anjay. Kali ini, Agnanda mau ngebahas film yang berjudul Event Lamb-Hasted tahun 2016. Film ini menceritakan aksi balas dendam dua gadis cantik yang awalnya polos aja, berubah seketika menjadi psikopat akibat mereka berdua disekap dan dijadikan budak seks oleh para pria hidung belang. Penasaran dengan ceritanya? Oke, gak perlu banyak basa-basi dan memperpanjang durasi, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya, gaskan. Yo guys, jangan lupa like, comment, subscribe, Agnanda Film. Film dimulai dengan menampilkan sekumpulan anak muda yang tengah nongkrong di tengah hutan. Buset dar, salah satu teman pria mereka menawari obat-obatan agar mereka bisa terbang tinggi kayak awan, dan karena para wanita ini kepo, akhirnya mereka meminumnya. Dan benar saja lur, selain mereka bisa terbang tinggi, mereka juga bisa menari dan lari-lari gak jelas bagaikan bocil SD yang dapat nilai 100. Setelah puas bersenang-senang, akhirnya dua gadis ini pun pulang ke rumahnya. Kirain tadi mereka mau nginep di hutan, rupanya masih ingat pulang lur. Dan kita diperkenalkan dengan tokoh utama, dua gadis cantik dan seksi ini, yang bernama Katie dan Sloan. Mereka berdua memiliki impian untuk dapat berlibur ke New York. Dikarenakan uang mereka belum cukup untuk liburan ke sana, jadi mereka memutuskan untuk bekerja dulu sementara di pertanian kecil yang ada di Amerika. Keesokan harinya, paman mereka yang bernama Jason, yang akan mengantar kedua gadis itu ke tempat pemberhentian bus. Dikarenakan paman mereka adalah seorang agen FBI, jadi ia sangat sibuk dan hanya bisa mengantar mereka berdua di tempat pemberhentian bus. Namun Jason berpesan kepada keponakannya itu untuk terus mengabarinya dan selalu mengirimkan pesan yang berkode Apple. Namun kode itu harus diganti tiap harinya cok, agar Johnson tahu itu pesan benar dari mereka. Buset dah bang, itu mau ngasih pesan SMS, apa pesan makanan, diganti terus. Setelah Katie dan Sloan sampai di tempat pemberhentian bus, mereka berdua pun menyempatkan mampir ke sebuah kafe untuk sekedar membeli kopi dan minuman hangat. Saat Sloan dan Katie tengah cik ngobrol-ngobrol, mereka berdua didekati dua orang pria asing yang mengenalkan diri sebagai Jack dan Lucas. Singkat cerita, setelah Jack dan Lucas mengetahui tujuan dua gadis ini ingin ke pertanian organik, mereka berdua pun menawari tumpangan gratis ke sana dengan alasan tujuan mereka memang akan pergi melewati pertanian itu. Mendengar tawaran tumpangan gratis, Sloan dan Katie ya pasti tidak nolak lah, apalagi kalau dilihat Jack dan Lucas gak burik-burik amat menurut mereka. Wanjir mandang fisik ya si ini. Jack dan Lucas mengatakan mereka harus mampir dulu ke rumah karena ingin mengambil barang yang ketinggalan. Alhasil Katie dan Sloan ngikut aja ajakan Jack dan Lucas untuk mampir ke rumah mereka. Sesampainya di rumah mereka berdua, dikenalkan dengan ibu Jack dan Lucas. Ibu Jack sangat senang dengan kedatangan Katie dan Sloan. Mereka dihidangkan kue, namun sayang ada udang di balik bakwan. Rupanya kue dan minuman yang mereka makan telah diberi obat tidur, dan mereka berdua pun oren. Mereka berdua pun mulai menyadari dan sempat ingin kabur, namun sayang, obat itu sangat cepat reaksinya. Alhasil Lucas dan Jack pun berhasil mengejar dan menangkap mereka berdua. Saat Katie dan Sloan terbangun, betapa kagetnya mereka saat menyadari mereka berada di sebuah kontainer yang berbeda dan hanya memakai pakaian dalam saja. Anjir kahnya ini sudah lecet. Pemakaian lur. Saat Katie dan Sloan tengah panik, mereka mencoba berteriak. Dengan bangganya Jack berkata tidak akan ada yang mendengarkan teriakanmu di sini. Katie dan Sloan terus memohon untuk dibebaskan. Namun percuma saja, mereka tidak menghiraukan perkataannya. Kontainer mereka berada di tengah hutan, jadi sulit untuk kabur dari sana. Tiba-tiba salah satu komplotan penjahat itu mendekati Katie, lalu bertanya tentang pesan yang mencurigakan di ponsel mereka. Lalu bajingan itu menanyakan kode Apple yang berada di dalam pesan itu, namun Katie tidak memberitahu. Bajingan itu tidak tahu kalau kode Apple itu adalah kode yang akan berganti setiap hari, dan bajingan itu
tetap membalas pesan paman Kathy dengan kata apel, dan gobloknya si abang enggak curiga. Kemudian Sloan dan Kathy disuruh mandi dan bersih-bersih sambil ditonton si Bambang. Dan bagaikan pahlawan kesiangan, tiba-tiba seorang yang mengaku polisi langsung menodongkan pistol ke arah mereka. Dengan senangnya Kathy dan Sloan lari ke belakang polisi itu, mengharap perlindungan, namun sayang mereka berdua kena prank. Ternyata polisi ini adalah salah satu penjahat dari mereka. Akhirnya polisi itu pun meminta jatah untuk membajak sawah milik Kathy pertama kalinya. Setelah puas membajak sawah Kathy, mereka dikurung kembali. Sloan berusaha menenangkan Kathy yang masih menangis. Kemudian giliran Sloan yang akan dibajak sawahnya oleh pria berewokan yang merasa dirinya ganteng. Ketika sawahnya tengah dibajak si abang, Sloan berteriak sekencang mungkin menahan rasa sakit dan siksaan Kathy yang berada di luar hanya bisa menutup telinganya. Hari berganti. Tiba saat di mana mereka mendapatkan pelanggan yang menyeramkan yang menggunakan topeng babi. Ya sesuailah topeng sama orangnya, iya kan guys? Di sisi lain Joseon mengkhawatirkan dua keponakannya itu, karena Joseon merasa pesan yang diterimanya setiap hari selalu menggunakan kode yang sama tidak diganti-ganti. Padahal ia sudah berpesan agar kode itu diganti setiap hari, supaya ia tahu pesan itu benar mereka yang mengirimnya. Akhirnya Joseon pergi melaporkan kehilangan dua ponakannya ke kantor polisi. Dan pas sekali yang polisi yang sedang piket hari itu adalah bajingan yang udah ngebajak sawah keponakannya sendiri. Polisi ini belagak profesional dengan mengatakan, kami akan segera membantu, alah si kampret. Jujur pen gua gampar lihat muka si kampret ini guys. Karena merasa dirinya akan dibantu oleh pihak kepolisian, Joseon pun pergi dan mencari hingga ke tempat pemberhentian bus. Dan kebetulan Joseon masuk ke cafe di tempat Kathy dan Sloan terakhir menghilang. Joseon pun sampai nanya ke pemilik cafe itu, apa dia pernah melihat foto dua gadis itu. Dan pria botak itu, maksudnya pemilik cafe itu mengiyakan, bahwa dia memang pernah mendapati pelanggan yang mirip dengan wanita di foto itu. Akhirnya pemilik cafe itu mengatakan, bahwa mereka berdua pergi dengan dua orang pria. Mendengar penjelasan pemilik cafe tersebut, Joseon langsung bergegas pergi. Sementara itu Kathy dan Sloan hanya bisa meratapi nasib dan pasrah akan keadaan. Tiba-tiba salah satu dari teman Jet mengatakan ia telah mendapat informasi dari polisi kampret itu, bahwa telah ada laporan tentang hilangnya dua gadis ini. Seketika mereka pun panik saat mengetahui paman mereka adalah FBI, karena FBI sangat mudah melacak sesuatu. Dan mereka pun mulai menyusun rencana untuk melenyapkan dua gadis itu. Kemudian pergi meninggalkan jejak. Nah lo panik kan? Kemudian para penjahat itu menugaskan pria brewok yang sok ganteng ini untuk menjaga mereka berdua saat Jet dan komplotannya menyiapkan tempat untuk mengeksekusi Sloan dan Kathy. Kemudian Kathy memiliki ide dadakan di otaknya. Kathy mulai menggoda pria brewok itu untuk bercinta dengannya untuk terakhir kalinya. Wah gak mungkin si brewok kampret nolakkan. Setelah Kathy berhasil merayu si kampret, Kathy mulai melancarkan serangannya dengan menggigit leher si brewok sampai terkoyak. Mampus lu koit juga kan lu. Sementara itu Kathy dan Sloan bersembunyi, dan Bambang polisi cabul ini OTW menjemput mereka untuk menghabisi Kathy dan Sloan. Sesampainya ia di tempat itu, dia tidak menemukan siapapun, dan bodohnya lagi, dia tidak sadar kalau mobilnya langsung dibawa lari oleh mereka. Dasar polisi goblok. Di saat mereka tengah melarikan diri, mereka berdua melihat dua gadis di pinggir jalan yang sepertinya menunggu bus lewat. Mereka khawatir nasib gadis itu akan seperti mereka. Kemudian Kathy langsung tancap gas ke tokoh bangunan. Buset dah mau ngapain bak? Rupanya mereka berdua ingin membalaskan dendamnya kepada bajingan-bajingan itu dengan membeli peralatan tempur ala mereka. Mereka membeli paku, bola tenis, palu, dan perkakas lainnya. Setelah dirasa alat yang mereka ingin gunakan sudah cukup, mereka berdua langsung OTW ke rumah bajingan pertama. Saat mereka berdua berhasil menyelinap ke rumahnya, bajingan itu langsung dibuat kaget dengan mendaratnya bola paku dari neraka ke matanya. Kemudian ia diikat di atas meja, dan mereka berdua akan melancarkan aksi balas saja. Makan tuh karma.
Joseon yang masih belum menyerah mendatangi kantor polisi itu lagi, dan si bajingan ini lagi, yang berjaga saat itu. Joseon mencoba menelpon keponakannya, namun terdengar suara ponsel keponakannya ada pada si polisi bajingan itu. Dirasa aktingnya sudah ketahuan. Akhirnya Joseon disekap oleh bajingan ini di sebuah gudang. Bajingan ini membawa 2 gadis baru yang akan ia jual untuk dijadikan lagi budak seks. Saat bajingan ini tengah memandangi 2 gadis sekapannya itu, tiba-tiba Kathy dan Sloan muncul dan menghantam kepala botaknya itu. Mantap. Saat bajingan ini bangun, betapa kagetnya ia telah diikat di sebuah kursi dan saatnya Kathy dan Sloan yang mempermainkannya, karena sudah bosan mereka langsung menghadiahi peluru di kepala botak bajingan itu. Tiba-tiba 2 gadis yang disekap dengan Joseon tadi membantu melepaskan ikatan Joseon. Saat Joseon bertanya, siapa yang telah meminta kalian untuk membebaskannya? 2 gadis itu tidak menjawab, karena telah berjanji kepada orang yang telah membantu mereka. Scene berpindah ke rumah Jack dan Lucas. Saat ibu Lucas tengah minum, ia langsung pusing dan pingsan seketika. Saat keluarga Cemara ini telah lengkap, disinilah puncak pembalasan dendam mereka yang sesungguhnya. Mula-mula Sloan menghabis Jack dengan cara digeprek kepalanya hingga koite. Dan kemudian Lucas diberi pilihan, jika ingin selamat, dia harus membunuh ibunya. Awalnya Lucas setuju dengan pilihan yang diberikan, namun karena tidak tega dan ia tidak mau durhaka kepada ibunya. Karena Lucas tidak mampu menghabisi ibunya, maka Lucas langsung dikirim Sloan ke neraka secara instan. Anjay. Tiba-tiba ibu jahanam ini menawarkan uang kepada mereka berdua, asal dirinya tidak mereka kirim juga ke neraka. Akhirnya mereka berdua menanyakan ada berapa banyak uang yang ia miliki, dan setelah mereka tahu uang itu disimpan di mana. Dengan hati yang senang mereka mengucapkan terima kasih, dan Kathy langsung mengambil pemotong rumput lalu menghancurkan wajah wanita itu. Terbalas sudah dendam mereka berdua. Beberapa bulan pun telah berlalu. Joseon yang mendengar keponakan itu telah pulang, ia langsung menghampiri ke rumahnya. Ketika mereka bertemu, keponakannya itu berjanji akan terus mengirimkan pesan saat mereka pergi jauh setiap hari. Di akhir film mereka berdua akhirnya bisa mewujudkan impian mereka berlibur ke New York. Dan tampak seorang pria yang mencari anggota untuk bergabung ke pertanian organik. Halah modus. Oke guys, sampai sini dulu Aknanda nemenin kalian. Gimana pendapat kalian tentang film ini? Menegangkan bukan? Kalau belum tegang, makanya nontonnya berdua sama ayangmu, dijamin pasti bikin tegang. Anjay. Gua minta maaf jika video ini masih banyak kekurangannya. Dan buat kalian yang mungkin punya film bagus buat kita bahas, boleh langsung tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe